Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, coba dibayangin, satu bahan makanan yang, ya ampun, biasa banget. Sering kita temuin, murah, dan jujur aja, kadang dianggap remeh. Tapi hari ini kita bakal ngelihat gimana bahan super sederhana ini bisa ngalamin glow up gila-gilaan jadi produk kekinian yang stylish, fungsional, dan pastinya punya nilai jual yang tinggi banget. Yap, tebakan kalian benar kalau mikir soal kacang tanah. Siap-siap aja ya, karena abis ini, cara kalian ngelihat kacang tanah gak bakal sama lagi. Coba kita bandingin dua hal ini. Kalau kita ngomongin kacang tanah tradisional, image-nya tuh sering banget dibilang ngebosenin, murah, ya gitu-gitu aja lah pokoknya. Tapi, realitanya sekarang udah beda banget. Generasi modern sekarang tuh maunya apa sih? Mereka nyari makanan yang gak cuma enak, tapi juga fungsional buat kesehatan, rasanya unik, eksperimental, dan ini yang paling penting nih, harus cakep buat dipamerin di media sosial alias estetik. Nah, pergeseran selera inilah yang sebenarnya ngebuka peluang bisnis yang gede banget. Jadi, di sesi kali ini kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, gimana mengubah citra kacang tanah itu sendiri. Kedua, evolusi selai dan kacang sangrai. Ketiga, cemilan sehat berbasis nabati. Keempat, inovasi minuman dan pencuci mulut modern. Dan terakhir, pastinya, strategi marketing di era modern ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu mengubah citra kacang tanah. Kalian pasti sering dengar istilah clean label kan? Nah ini tuh bukan sekedar tren numpang lewat, tapi udah jadi standar baru di industri makanan. Kalau dulu, selai kacang di rak supermarket itu isinya penuh sama minyak tambahan dan pemanis buatan yang bikin kita guilty pas makannya, tapi sekarang beda cerita. Dengan formulasi clean label artinya say no ke minyak kelapa sawit, no gula tambahan, dan beralih ke pemanis alami kayak madu atau stevia, kalian itu otomatis ngebawa produk kalian naik level. Dari yang tadinya cuma olesan roti biasa, mendadak jadi produk premium yang dicari-cari banget sama pegiat diet dan konsumen yang melek kesehatan. Bener-bener game changer. Lanjut ke bagian kedua, evolusi selai dan kacang sangrai. Mari kita lihat gimana bahan ini di-upgrade. Udah waktunya kita ninggalin cara-cara lama yang ngebosenin. Lupakan selai kacang standar atau kacang bawang biasa yang sering ada di toples ruang tamu nenek kita. Kita beralih ke jalur premium. Coba dibayangin sensasi makan selai kacang artisan dengan rasa matcha atau dark chocolate espresso. Wah itu sih beda banget ya. Terus buat kacang sangrainya, skip dulu deh bawang putih biasa. Gimana kalau kita kasih sentuhan rasa internasional? Kayak bumbu truffle aioli, smoked paprika, atau honey butter yang lagi hits banget ala Korea. Bahkan bisa juga loh dikasih bumbu mala yang pedasnya bikin kebas. Eksperimen rasa kayak gini nih yang bikin konsumen sekarang penasaran banget dan pengen buru-buru cobain. Tapi tunggu dulu, inovasi rasa aja tuh nggak cukup. Ada satu rahasia lagi nih, tekstur. Perhatiin dua kata ajaib ini. Extra crunchy dan extra crispy. Kenapa? Karena konsumen sekarang itu suka banget sama sensasi crash di setiap gigitan. Buat selai kacang, biarin aja ada potongan-potongan kacang gede di dalamnya. Atau tambahin chia seeds. Selain teksturnya asyik, vibes sehatnya juga dapat banget. Nah, kalau buat kacang sangrai utuh, cobain deh pakai pelapis tepung yang super tipis tapi renyahnya kebangetan. Atau baluran madu mengkilap yang ngasih sensasi retak manis di mulut pas digigit. Percaya deh, pengalaman makan itu ya kuncinya ada di tekstur. Kita masuk ke bagian ketiga, camilan sehat berbasis nabati alias plant-based. Di sini kita ngebongkar dua format camilan fungsional yang lagi laris manis di pasaran. Pertama, energy balls. Bayangin kacang tanah yang dihalusin, dicampur sama manisnya buah kurma dan gandum atau oats, terus dibentuk bulat-bulat padat. Ini tuh bener-bener lifesaver buat pekerja kantoran yang sibuk dan butuh snack cepet pas lagi on the go. Yang kedua, protein bars. Coba paduin kacang tanah sama buah kering macam cranberry atau aprikot buat ngasih kejutan rasa asam yang segar. Terus, bungkus pakai kemasan yang desainnya sporty abis. Wah, otomatis produk kalian bakal langsung jadi must-have item di dalam tas olahraga anak-anak gym abis mereka latihan. Sekarang kita bahas yang manis-manis di bagian keempat, inovasi minuman dan pencuci mulut modern. Nah, coba perhatiin ide brilian yang satu ini. Susu nabati, tapi dari kacang tanah alias peanut milk. Keren banget kan gimana kacang tanah sekarang bisa merambah pasar susu alternatif tanpa dairy? Susu kacang tanah ini teksturnya luar biasa creamy dan kental loh. Bayangin disajiin pakai rasa original, atau dicampur coklat pekat, atau bahkan dikolaborasiin sama kopi jadi peanut latte ala coffee shop kekinian. Nggak cuma itu, selai kacang yang dilelehin juga sekarang jadi tren buat bahan tambahan berprotein tinggi. Biasanya nih, sering banget dituang ke smoothie bowl sarapan yang estetik, atau jadi campuran minuman energi habis olahraga. Asli, ini inovasi fungsional yang pinter banget sih. Kalau ngomongin dessert atau hidangan penutup, ini favorit saya banget nih. Cuma dua kata, melted center, alias isian yang lumer. Dua kata ini tuh kayak punya sihir buat para pecinta manis.
Tren kue berbahan kacang lagi seru-serunya. Coba deh bayangin, kalian gigit soft cookies rasa kacang yang tebal, dan pas dibelah, boom, coklat anget lumer dari tengahnya. Bikin ngiler kan? Atau kita ambil contoh jajanan warung kayak rempeyek atau enting-enting tradisional. Gimana kalau kita ubah jadi peanut brittle yang super modern? Kita bikin tipis banget, terus atasnya dikasih taburan wijen hitam yang elegan atau kelapa kering, dan disajiin di dalam kotak yang cantik. Boom! Kalian baru aja nyulap jajanan warung jadi dessert cafe kelas atas. Terakhir, sampailah kita di bagian kelima, strategi pemasaran era modern. Gimana nih cara jualannya? Semua ide produk yang keren tadi nggak bakal jalan tanpa senjata utama ini. Semuanya itu berawal dari branding dan storytelling yang kuat. Nama brand kalian harus catchy, tajam, dan gampang nempel di kepala. Terus packaging jangan dilupain. Kemasan yang minimalis dengan warna-warna pastel atau nuansa bumi yang kalem, ditambah jendela transparan biar produknya kelihatan dari luar, itu benar-benar menggoda mata. Jelas, optimasi visual biar cakep di foto itu udah jadi kewajiban mutlak. Dan satu lagi trik jitu buat naikin sales cepat, gandeng micro-influencer. Coba deh bagi-bagi tester ke food reviewer lokal atau konten creator yang niche-nya emang di gaya hidup sehat dan kuliner unik. Audiens mereka itu spesifik banget, dan trust levelnya tinggi, jadi lebih gampang buat jualan. Saya mau nekenin betapa luar biasanya kekuatan storytelling dari kalimat sesingkat ini. Dipanggang bukan digoreng. Pendek banget kan? Nggak bertele-tele tapi langsung nempel di otak. Kalimat kayak gini tuh sebenarnya nggak cuma jualan kacangnya, tapi jualan proses masaknya yang sehat. Pas kalian gabungin cerita yang kuat ini sama kemasan visual yang cakep, kalian tuh secara otomatis lagi nyulap konsumen generasi sekarang jadi tim marketing gratisan. Iya, beneran. Kalau produk kalian tampilannya manjakan mata dan ceritanya menarik, mereka pasti dengan senang hati bakal pamerin di Instagram story mereka tanpa perlu kalian suruh. Wah, kita udah ngulik banyak banget ide seru hari ini ya. Dan dari semua pembahasan tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Kalau bahan sesederhana, semurah, dan setradisional kacang tanah aja bisa berevolusi gila-gilaan jadi produk-produk premium yang sekeren tadi, kira-kira bahan tradisional apa lagi nih di sekitar kalian yang lagi nunggu buat di makeover? Ingat, peta jalan inovasi yang kita bahas ini bisa banget dicontek dan diterapin ke berbagai ide bisnis kuliner kalian yang lain. Jadikan materi ini sebagai pemantik inspirasi kalian, mulai berani berinovasi di dapur, dan rebut perhatian pasar. Terima kasih banget udah fokus bareng saya di sesi bedah materi ini. Sampai ketemu di bedah materi seru kita yang selanjutnya ya.